memperhatikan di antara keluarga-keluarga kita, semoga-moga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan maghfirah dan rahmat dari sisinya, dan semoga kelak kita semuanya, anak cucu kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita, saudara-saudari kita, paman bibi kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, semua orang yang kita kenal, semoga-moga oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diangkat derajatnya sehingga bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam kitab Risalah Mu'awadah ini kata Habib Muhammad Al-Haddad, kita masih membahas masalah yakin. Dan kita telah tahu bahwasanya makna daripada yakin adalah kuatnya keimanan. Itu makna daripada yakin. Yang dimaksud dengan yakin adalah kuatnya keimanan yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, sehingga keimanan tersebut seakan-akan gunung yang kokoh, tidak mudah tergoyahkan dengan angin topan yang menerjangnya. Ini merupakan makna daripada keyakinan. Yang dimaksud dengan keyakinan itu adalah keimanan yang sangat kuat. Dan kita sebagai manusia sudah sepantasnya untuk berusaha menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya seorang insan tidak mungkin mampu untuk melakukan amal ibadah kecuali dikatakan ada keyakinan di dalam hatinya. Kalau seandainya keyakinan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kuat juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya keyakinan kita lemah kepada Allah, maka akan lemah juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan, yang menjatuhkan kita ke dalam perkara yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah lemahnya keyakinan. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu tidak mungkin berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Orang yang mencuri tidak mungkin mampu untuk mencuri sedangkan dia dalam keadaan beriman. Dalam artian tidak mungkin orang itu mau melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, mau melakukan perbuatan yang sifatnya maksiat, kecuali di dalam hatinya telah lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, telah lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal bab kita telah mengetahui bagaimana syaitan itu takut kepada orang yang memiliki keyakinan yang sangat kuat, sehingga dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syaitan itu lari dari bayangannya Sayyidina Umar. Syaitan itu lari dari bayangannya Sayyidina Umar. Karena apa? Karena saking kuatnya keyakinan Sayyidina Umar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan syaitan itu takut kepada dia. Bukan kepada zatnya Sayyidina Umar, kepada bayangannya Sayyidina Umar saja syaitan itu lari. Ya kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Sayyidina Umar itu melewati satu jalan kecuali syaitan itu melewati jalan yang lain, hendak mau ketemu sama Sayyidina Umar. Itu dengan apa diperoleh? Dengan kuatnya keyakinan. Kalau seandainya keyakinan kita telah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu faedahnya syaitan itu akan takut kepada kita, akan lari kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah semoga dengan berkah hadirnya kita ke majelis ta'lim ini, Allah Subhanahu wa
mendengarkan ayat suci Al-Quran. Lebih-lebih kalau seandainya kita yang membaca sendiri, itu bisa menambah kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menambah kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih ayat-ayat yang berkaitan tentang keagungan Allah, lebih-lebih ayat yang berkaitan tentang keesaan Allah, lebih-lebih ayat yang berkaitan tentang janji-janji Allah bagi orang yang taat, ancaman-ancaman Allah bagi orang yang bermaksiat, serta ayat-ayat yang berkaitan tentang kebenaran utusan-utusan Allah. Ini semua kata Al-Habib Abdullah bin Habib Al-Haddad di dalam kitab Risalah Mu'awalah bisa membantu untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu penting bagi kita untuk memiliki kepedulian kepada kitab suci Al-Quran, untuk memiliki kepentingan kepedulian kepada kitab suci Al-Quran. Harus ada waktu bagi kita untuk membaca kitab suci Al-Quran walaupun sedikit, karena itu bisa menambah kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menambah kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang pertama yang bisa menambah kepada keyakinan kita kepada Allah adalah dengan mendengarkan dengan penuh pentadabburan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah dengan melihat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kepada langit, melihat kepada lautan, melihat kepada hutan, melihat kepada gunung, melihat kepada matahari, melihat kepada bulan, melihat kepada bintang, melihat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tafakkur. Melihat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tafakkur, ini juga bisa menambah kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau seandainya kita punya waktu luang, boleh kita adakan tur jalan-jalan misalnya ke Pasir Panjang, jalan-jalan misalnya kemana, dengan niatan apa? Dengan niatan melihat kepada alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan penuh tafakkur. Ini juga bisa menambah kepada keyakinan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan memperbanyak melakukan amal ibadah. Dengan memperbanyak melakukan amal ibadah yang sunnah. Kalau amal ibadah yang wajib tidak perlu kita ajak lagi, karena memang sudah suatu kewajiban. Harus kita lakukan kalau amal ibadah yang wajib. Tapi yang bisa menambah kepada keimanan kita kepada Allah dan bisa menambah kepada keyakinan kita kepada Allah, yang bisa membantu menguatkan iman dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain melakukan amal-amal yang fardu dan wajib, juga memperbanyak amal-amal yang sunnah. Memperbanyak amal-amal yang sunnah. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubaidiyah, beliau mengatakan, "Fakun minal imani fi mazidi wa fi sarafa'il qalbi dza tajdidi bi kathratis salati wa ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahwati." Kata beliau, jadilah engkau sebagai orang yang selalu menambah kepada keimanannya. Kata beliau, jadilah engkau sebagai orang yang selalu menambah kepada keimanannya, menguatkan kepada keimanannya, dan juga di dalam mensucikan hati ini selalu ada pembaharuan. Selalu ada pembaharuan di dalam membersihkan hati kita, dan juga selalu ada upaya untuk bisa menguatkan keimanan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Bikathratis shalah, dengan memperbanyak melakukan ibadah salat, wa ta'ati, dan melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tarki ma lin nafsi min syahwati, dan juga kita tinggalkan sesuatu yang sifatnya nafsu syahwat. Ya kan, kalau seandainya kita ingin banyak makan, kurangi. Kepengen makan enak, kurangi. Keinginan kita untuk apa? Untuk mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya syahwat, karena itu bisa apa? Karena itu bisa mengeraskan kepada hati kita. Kita latih nafsu kita ini untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Latih nafsu kita ini untuk selalu melanggar hawa nafsunya, karena itu bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah, dan juga bisa membantu membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Dan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah iman kalian. yakni
tambahkanlah keimanan kalian, kuatkanlah keyakinan kalian. Akthiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah membaca, mengucapkan la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, akthiru min qauli la ilaha illallah, perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Jadi salah satu upaya agar supaya keimanan dan keyakinan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, yang merupakan kunci surga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga, ya kan? Dan juga dengan membaca la ilaha illallah, dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah, kita juga mengharapkan kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala mau menghadirkan la ilaha illallah ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang menjadikan akhir kalamnya dari dunia ini adalah la ilaha illallah, maka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin la ilaha illallah ini akan hadir ketika kita dalam sakaratul maut kalau seandainya kita tidak membiasakan lisan kita selama hidup untuk memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau seandainya kita mau membasahkan lisan kita dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ akan ada harapan besar nanti ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan lisan kita untuk menjadikan akhir kalam ataupun akhir ucapan yang keluar dari lisan kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad di dalam kitab Islam Mu'awadah ini menjelaskan tentang buah daripada keyakinan itu sendiri, manfaat serta faedah kalau seandainya orang itu di dalam hatinya telah tertanam keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, wa min thamaratil yaqini as-sukunu ila wa'dillah wa thiqatu bi dhamanillah wal iqbalu bi kunhil himma 'ala Allah wa tarki ma min sya'nihi ay yushghal 'anillahi ta'ala wa rujuu fi kulli halin ila Allah wa istifragu taqah fi ibtigha'i mardatillah. Ini ada sekitar 6 faedah, 6 manfaat kalau seandainya di dalam hati kita ini ada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 6 faedah yang akan kita peroleh kalau seandainya kita ini memiliki keyakinan yang kuat. Yang pertama itu apa? Yang pertama as-sukun ila wa'dillah, yaitu tenang kepada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Hendak khawatir, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang yang taat keridhaan dan surganya Allah, mengancam kepada orang yang apa? Kepada orang yang bermaksiat, murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya akan hal itu semua. Kita yakin kalau seandainya kita menolong kepada agamanya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kepada agama kita, kepada kita. Kalau seandainya kita menolong kepada agamanya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Yakin kalau seandainya kita ini membantu kepada hamba-hambanya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kepada kita. Percaya, tenang kepada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan oleh Allah bahwasanya tidak mungkin di antara manusia ini ada yang bisa mencelakakan Nabi. Udah mendapat janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang jaga. Nabi Muhammad ini ada yang jaga. Takut apa? Takut mendapatkan serangan dari orang-orang kafir yang bisa membahayakan kepada nyawanya Nabi Muhammad. Setelah itu datang ayat dari malaikat Jibril melalui Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu dari manusia. Dalam artian tidak mungkin ada manusia yang bisa mencelakakan Nabi. Tidak mungkin ada manusia yang bisa membunuh Nabi. Janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga
Ketika itu datanglah waktu istirahat. Kata sahabat, datang waktu istirahat, akhirnya kita cari pohon yang rindang untuk tempat istirahat. Kepengen tidur kayulah, kepengen tidur siang, karena tidur siang ini merupakan kesunahan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk tidur siang, ya kan? Karena mengapa? Karena kata baginda Rasulullah, tidur di waktu siang ini bisa membantu kita untuk bangun di waktu malam, ya kan? Tidur di waktu siang bisa membantu kita untuk bangun di waktu malam. Ini sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Akhirnya ketika itu para sahabat ingin tidur siang, pulang dari peperangan, belum sampai ke Madinah, di tengah jalan kepengen istirahat, kecapean. Para sahabat ketika itu berpencar cari pohon yang teduh, tidur di pohon yang teduh. Dan Rasulullah SAW pun juga seperti itu. Ada pohon yang sangat rindang, ada pohon yang sangat teduh. Kata sahabat, kita tinggalkan pohon ini untuk Rasulullah. Pohon yang paling rindang, pohon yang paling teduh kita biarkan untuk Rasulullah SAW supaya beliau ini bisa istirahat dengan nyenyak, dengan tenang. Akhirnya Rasulullah SAW ketika itu menggantungkan pedangnya ini di salah satu batang pohon, di salah satu batang pohon yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lagi tidur, tiba-tiba datang orang kafir, ngambil pedangnya Rasulullah SAW dan meletakkan pedang itu di lehernya baginda Rasul. Apa kata orang kafir ini? Ya Muhammad, man yamna'uka minni. Wahai Muhammad, siapa yang akan mencegahmu dari tebasan pedang ini? Siapa yang akan mencegahmu dari ini? Kata Rasulullah SAW, Allah, Allah, Allah 3 kali. Kata Rasulullah, saya yakin dengan ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya tidak mungkin ada orang yang bisa mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika Nabi mengucapkan Allah, Allah, Allah 3 kali, pedang itu langsung jatuh dari tangan orang kafir itu. Langsung jatuh, diambil oleh Nabi Muhammad SAW, lalu disimpan ke lehernya. Kata Nabi Muhammad, "Ayyam na'ukadini." Siapa yang akan mencegahmu dari diriku? Kata baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku. Minta maaf ke Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, kamu mau masuk Islam? Tidak ya Rasulullah, karena masih belum mau masuk Islam. Cuma saya berjanji, Anda akan memerangimu dan tidak akan membantu orang yang memerangimu. Udah, tidak mau gangguin ente. Kata orang tadi itu. Akhirnya kata kita Rasulullah SAW dibebaskan. Intinya apa? Intinya bagaimana Nabi Muhammad SAW ini tenang akan janjinya Allah. Tenang akan janjinya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dikabarkan, yang telah dijanjikan oleh Allah bahwasanya Allah itu akan menjaga Nabi Muhammad dari gangguan orang, dari gangguan manusia. Tidak mungkin ada manusia yang bisa mencelakakan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad percaya itu, dan Nabi Muhammad yakin akan hal itu. Akhirnya beliau tenang ketika ditanya siapa yang akan mencegahmu dari tebasan pedangku, kata Nabi Muhammad, Allah. Dengan yakinnya Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah, sehingga spontan pedang itu jatuh dari tangan orang kafir itu. Saking kuatnya keyakinan Nabi Muhammad SAW akan janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, buah daripada keyakinan. As-sukun ila wa'dillah, tenang kepada janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? As-siqatu bi dhamanillah, percaya kepada jaminan Allah. Percaya kepada jaminan Allah. Seperti apa jaminan Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti masalah rezeki. Masalah rezeki. Rezeki kita ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah makhluk yang melata di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala telah menanggung kepada rezekinya. Rezekinya kita ini semua telah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah rezeki kita ini sedikit atau banyak, itu semua telah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Rezeki kita tidak mungkin bertambah dengan bekerja dan tidak mungkin berkurang dengan tidak bekerja. Karena mengapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kita ini memang dituntut untuk mendatangkan sebab. Kita memang dituntut untuk mendatangkan usaha, tapi ingat jangan sampai kita berpatokan dengan usaha yang kita datangkan. Bukan usaha yang memberikan rezeki
adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang memberikan rezeki usaha kita. Kata Habib Ali Al-Jufri, mendatangkan rezeki adalah suatu ibadah, sedangkan berpatokan kepada rezeki adalah suatu maksiat. Mendatangkan usaha, mendatangkan sebab untuk memperoleh rezeki ini merupakan ibadah. Tetapi berpatokan kepada rezeki dan usaha yang kita datangkan, berpatokan kepada sebab dan usaha yang kita datangkan ini adalah kemaksiatan, ya kan? Karena apa? Karena pada hakikatnya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya kita. Tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah, dan rezeki kita tidak mungkin tertukar. Suapan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk masuk ke mulut kita, untuk masuk ke perut kita, tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin dimakan oleh orang, tidak mungkin dimakan oleh orang lain, ya kan? Sebenarnya yang dikatakan rezeki itu apa? Yang dikatakan rezeki itu kata ulama, segala sesuatu yang telah kita gunakan kemanfaatannya. Ini hakikat rezeki. Rezeki itu bukan yang kita miliki. Rezeki itu bukan apa-apa yang kita miliki, tetapi rezeki itu adalah apa-apa yang telah kita ambil kemanfaatannya. Itu yang dikatakan rezeki. Kita punya makanan, makanan ini telah kita konsumsi, berarti itu rezeki kita. Kita punya pakaian, udah pernah kita pakai, selama dipakai itulah rezeki kita. Terkadang kita banyak, rumah kita banyak, mobil kita banyak, motor kita banyak, uang kita banyak. Belum tentu itu semuanya rezeki kita. Kapan itu menjadi rezeki kita? Ketika kita telah menggunakannya, ketika kita telah memanfaatkannya, itulah rezeki kita. Kalau seandainya itu hanya ada pada kepemilikan kita, belum kita manfaatkan, itu masih belum tentu rezeki kita. Bisa dimanfaatkan orang lain, bisa kita berikan ke orang lain, itu menjadi rezekinya orang itu, ya kan? Jadi hakikat rezeki kata ulama adalah sesuatu yang telah kita ambil kemanfaatannya. Segala sesuatu yang telah kita gunakan kemanfaatannya, itulah rezeki kita. Itu adalah rezeki kita. Nah, ya kan? Dulu pernah ada cerita, ada orang yang berkeyakinan bahwasanya rezeki ini akan diperoleh kalau seandainya kita berusaha. Ada yang mengatakan tidak, walaupun kita tidak berusaha, kalau Allah sudah mencatat hari ini kita dapat rezeki, insya Allah kita akan dapat rezeki. Akhirnya kata yang satu dia udah ya, ente sekarang diam di rumah jangan bergerak. Ana yang mau keluar, ana mau cari rezeki. Lihat siapa yang mendapatkan rezeki di antara kita berdua. Ente diam di rumah, ana mau keluar, ana mau usaha. Ente diam di rumah jangan usaha. Akhirnya yang satu sampai ke rumah, kena dia apel ini dilempar. Nih, lihat nih. Nah, gara-gara anak keluar, anak dapat apel. Ente dari tadi diam di rumah, apa yang ente dapat? Buah apel dilempar, diambil kena yang diam di rumah ini langsung dimakan. Langsung dimakan, dihabiskan. Kata dia apa? Sekarang lihat, apel ini rezekinya siapa? Rezekinya orang yang keluar atau rezekinya orang yang diam di rumah? Pada akhirnya apel ini manfaat daripada apel itu diambil oleh orang yang makan. Siapa yang makan? Yang diam di rumah, yang tidak keluar. Berarti hakikat apel itu adalah rezeki dari orang yang diam itu tadi, bukan orang yang bergerak. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya rezeki itu bukan dari hasil usaha kita, tetapi rezeki itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Masya Allah ada orang yang 24 jam bekerja tapi hartanya sedikit. Ada yang orang santai-santai ya di rumah, tapi Masya Allah rezekinya melimpah. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan rezeki itu bukan dari usaha, tetapi rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita mendatangkan sebab, tetap kita mendatangkan usaha, tetapi harus kita yakin, tanamkan di dalam hati kita bahwasanya rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha yang kita datangkan. Itu yang kedua. Kalau orang itu keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan percaya kepada jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, wal iqbalu bi kunhil himmah 'ala Allah. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang tinggi. Ini orang kalau seandainya keyakinannya itu kuat kepada Allah, akan menghadap kepada Allah dengan keyakinan dengan semangat yang luar biasa, dengan kekhusyuan yang mantap, dengan kehadiran hati yang sangat luar biasa. Kalau seandainya keyakinan itu ada di dalam hatinya. Al-Imam Ali Zainal Abidin, putranya Al
Al-Imam Husain yang merupakan cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini kalau salat ini mukanya itu pucat. Mukanya pucat. Ketika ditanya kenapa kamu mukanya pucat, kata dia apa? Kamu tahu tak di hadapan siapa saya ini akan menghadap? Di hadapan siapa saya akan menghadap? Saya ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya merasa takut, saking semangatnya sampai takut dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kuatnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai merasa takut ketika dia ingin melakukan ibadah salat. Ketika dia ingin melakukan ibadah salat. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pengarang kitab Islam Awanah yang kita baca ini, beliau itu pernah suatu ketika saking semangatnya dia menghadap kepada Allah, ketika bertakbir Allahu Akbar, tiba-tiba ada dinding di mihrab itu yang pecah. Ada dinding di mihrab itu yang pecah. Saking apa? Saking kuatnya beliau, saking kuat semangatnya beliau ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa diperoleh ketika keyakinannya kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa tarku ma min sya'nihi ay yushghal. Yang nomor berapa ini? Yang nomor 4. Meninggalkan sesuatu yang membuat kita lalai. Kalau orang keyakinannya kuat kepada Allah, buah yang akan dia peroleh adalah dia akan melakukan perkara-perkara yang ada manfaatnya, baik itu manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Tidak mungkin melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Tidak mungkin melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, baik di dunia maupun akhirat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata baginda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk daripada bagusnya Islamnya seseorang adalah ketika dia itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat dari segi dunia, tidak ada manfaat dari segi agama, tidak ada manfaat dari segi akhirat. Dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Tidak melakukan perkara-perkara yang bisa melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, orang yang kuat keyakinannya, dia ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kembalinya. Selalu mengembalikan segala perkaranya kepada Allah. Selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Ketika dia dalam keadaan senang, dia kembali kepada Allah. Ketika dia dalam keadaan susah, dia kembali kepada Allah. Ketika dia sedang cinta kepada Allah, dia mendekat kepada Allah. Ketika dia takut kepada Allah, dia pun juga mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Beda dengan manusia. Kalau kita takut kepada manusia atau kepada makhluk yang lainnya, kita lari dari mereka. Lari dari mereka. Kalau kita takut sama harimau, kita jangan dekat-dekat. Kalau kita takut sama harimau, jangan dekat-dekat. Tapi kalau kita takut sama Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Bukan lari dari Allah, tapi lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat keyakinannya akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu tempat pelarian. Akan selalu berlindung kepada Allah, akan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan senang, dia ingat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ketika dalam keadaan susah, dia pun juga ingat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah ketika kita dalam keadaan senang. Karena kebanyakan manusia ini kalau seandainya dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukses, lupa kepada Allah. Kalau susah baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Rasulullah, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah ketika kalian dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian dalam keadaan susah. Yang penting, salah satu kemanfaatan serta faedah yang akan diperoleh oleh orang yang keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan selalu kembali
kepada kita anugerah yang sangat besar. Engkau memberikan kepada kita surga yang kenikmatannya kekal abadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mau saya berikan sesuatu yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih mulia daripada kenikmatan surga? Kata penghuni surga, apa itu ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya berikan kepada kalian keridhaanku yang mutlak, dan saya tidak mungkin pernah murka kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan ridha, akan senang, akan gembira kepada kalian. Tidak mungkin murka selama-lamanya. Tidak mungkin murka selama-lamanya. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sesuatu yang paling afdal daripada surga. Kalau kita membaca ayat Al-Qur'an, setelah Allah Subhanahu wa taala mensifati kenikmatan surga, bahwasanya nanti di sana akan ada bidadari, bahwasanya nanti di sana akan ada kebun, di bawahnya ada sungai-sungai. Kata Allah Subhanahu wa taala terakhir, waridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kenikmatan yang ada di dalam surga. Daripada kenikmatan yang ada di dalam surga. Kalau orang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah, walaupun dia secara zahir dalam keadaan yang susah, tapi pada hakikatnya dia dalam keadaan yang bahagia. Walaupun secara zahir kelihatannya dia susah nih, mungkin uang tak ada, mungkin bisnisnya gagal, tapi kalau seandainya dia itu mendapatkan keridhaan dari Allah, pada hakikatnya dia itu akan memperoleh kebahagiaan. Inilah yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu ketika ditanya tentang keadaan apa sih yang paling membuatnya itu bahagia, yang paling membuatnya bahagia selama hidupnya Nabi Ibrahim ini, keadaan seperti apa? Kata beliau, keadaan yang paling membuatku bahagia adalah ketika saya dilempar ke api oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim itu kan pernah dilempar ke api karena menghancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud. Dilemparkan ke api, tapi tak mempan. Uni bardan wa salaman ala Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan api yang membawa keselamatan kepada Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, sesuatu yang paling membuat hati saya gembira itu adalah ketika saya itu dibuang, dilempar ke api itu. Karena apa? Karena ketika saya dilempar ke api itu, saya memperoleh keridhaan dari Allah. Saya dilempar ke api karena saya sedang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir kayaknya beliau dalam keadaan susah, dalam keadaan tersiksa, tetapi secara hakikat ketika itu beliau memperoleh kebahagiaan yang luar biasa. Karena mengapa? Karena ketika itu beliau sangat mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mohon kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kuatnya keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita besarnya keridhaan dari sisi